Untuk materi perkuliahan kali ini, ya, kita ambil materi perkuliahan lanjutan dari alkaloid dan flavonoid. Ya. Kemarin juga kita sudah membahas apa saja yang termasuk ke dalam penggolongan alkaloid. Tapi kita ulang kembali, ya, karena keterbatasan waktu kemarin, jadi kita ulang kembali biar kamu lebih jelas, ya, lebih detail lagi. Nah, untuk materi sudah ada di e-kampus, ya silahkan nanti di download di e-kampus, ya. Nah, terus selanjutnya, nah untuk tugas di sana kemarin juga sudah saya berikan. Untuk tugas materi yang untuk alkaloid, cari, ya, ada beberapa macam golongan senyawa yang termasuk ke dalam golongan alkaloid, ya, kayak tubokorarin, ya, terus itu morfin, ya, dan lain sebagainya. Ya, silakan. Kemarin Azura nanya, Pak, bagaimana Pak, gitu ya, untuk apa? Untuk tugas, ya. Jadi tugasnya cari masing-masing 5, ya. Jadi biar kamu tahu. Jadi untuk obat yang sudah beredar di pasaran, ya, yang dari herbal itu apa saja kandungan zat aktifnya. Oke, baik di sini eh, untuk perkuliahan kali ini masih kita lanjutkan yang kemarin, ya, mengenai penggolongan alkaloid. Ya. Oke, sudah kelihatan di sini untuk share screen-nya sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah ada, Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi alkaloid bisa dibagi menjadi berdasarkan struktur cincin atau intinya. Jadi struktur cincinnya ini apa? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa alkaloid di sini dia memiliki cincin heterosiklik, ya, yang merupakan memiliki gugus nitrogen, ya. Jadi berdasarkan cincinnya di sini dibagi menjadi golongan piridin, piperidin, propan, quinolin, isoquinolin, indol, imidazol, steroid, amin, dan purin. Ya. Nah, selain berdasarkan struktur cincin dari struktur kimia yang ada, nah untuk alkaloid di sini dibagi bisa berdasarkan biosintesisnya. Jadi biosintesisnya ini adalah untuk apa? Alkaloid kita tahu dia berasal dari asam amino. Nah, asam amino inilah yang bisa membuat menjadi suatu senyawa yang bisa menjadi pembawa atau prekursor alkaloid. Ya, apa saja senyawa yang ada yang bisa menjadi prekursor alkaloid di sini yaitu fenilalanin, tirosin, triptofan, histidin, asam antranulat, dan lisin. Ya. Jadi alkaloid itu digolongkan berdasarkan struktur cincin dan satu lagi berdasarkan biosintesa. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan berdasarkan struktur cincin, senyawa atau simplisia apa saja yang termasuk ke dalam golongan piridin, piperidin. Ya. Nah, ini golongan piridin, piperidin. Yang pertama adalah Areca catechu. Ya, Areca catechu ini adalah biji pinang. Ya. Jadi biji pinang ini caranya bagaimana? Cara pembuatan simplisianya, ya, bisa dengan cara biji dilepaskan, kemudian direbus dengan air kapur, kemudian dikeringkan. Jadi di sini intinya untuk biji, ya. Jadi biji pinang itu adanya di dalam, ya. Mungkin kamu di farmakofonosi 1 sudah bikin simplisia, ya. Jadi di dalamnya itu diambil di dalam bijinya, ya. Nah, di dalam bijinya ini kemudian dilakukan dikeprek terlebih dahulu, ya. Jadi bukan, tidak boleh dalam bentuk biji yang bulat. Kenapa? Karena di dalamnya itu dikhawatirkan masih ada kandungan air. Jadi caranya gimana?
Ya, dikeprek, setelah dikeprek baru dikeringkan. Ya. Nah, fungsinya ini air kapur untuk apa? Tentunya adalah untuk mencegah terjadinya oksidasi. Ya. Jadi air kapur ini untuk mencegah terjadinya oksidasi. Ya. Nah, kandungannya ini areka kateku adalah arekanidin, lufasin, dan kupakoin. Kegunaannya sebagai penisida dan stimulan. Ya. Penisida ini adalah sebagai obat cacing. Stimulan ini adalah sebagai untuk merangsang, ya, jadi untuk merangsang sistem saraf pusat. Ya, kita banyak ketahui di sini bahwa banyak yang orang tua atau nenek-nenek terdahulu di sini menggunakan pinang untuk sirih. Ya. Jadi makan sirihnya kenapa pakai biji pinang? Ya. Jadi dengan biji pinang ini dia bisa menstimulasi sistem saraf pusat dengan cara bisa lebih kuat, ya, dalam arti kata seperti kayak minum kopi, ya, hampir sama, ya. Kenapa kopi? Kopi juga nanti kita lihat, kita bahas. Kopi juga termasuk ke dalam golongan alkaloid, ya. Nah, biji pinang juga sama, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah yang masih termasuk ke dalam golongan piridin piperidin, yaitu daun Lobelia infata atau Lobelia infata folium. Di sini yang diambil, ya, jadi yang diambil itu pada saat buah melembung pecah merekah. Jadi yang diambilnya itu pada saat buahnya ini sudah pecah, ya, atau disebut Lobelia infata ini dengan nama tembakau India. Jadi tembakau India di sini, ya, dia bersifat emetik. Ya, ada yang tahu emetik itu apa? Ada yang bisa jawab? Emetik adalah apa? Muntah. Ya, Mual. untuk Gak mual. ya, untuk obat anti mual atau obat anti muntah. Ya. Jadi khasiatnya sebagai preparat galenik, ya, bisa digunakan, juga bisa digunakan sebagai pengencer dahak, ya, atau ekspektoran, dan bisa mempercepat denyut jantung, ya. Jadi kalau yang ngerokok ini, ya, coba kamu cek, ya, tembakau itu di dalam rokok. Kalau seandainya kita habis merokok, ya, coba kamu cek denyut nadi kamu itu pasti kencang, ya, karena bisa mempercepat denyut jantung. Terus yang kedua adalah bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah, ya. Jadi, nah, ini adalah tembakau India, ya. Selanjutnya Pomegranate cortex, ya. Nah, ini Punica granatum, ini adalah delima, merupakan kulit batang delima, ya. Jadi kulit batang delima ini kandungannya apa? Peleterin sangat, ya. Jadi di sini fungsinya sebagai astringensia dan anti diare. Jadi astringensia ini adalah menciptakan selaput lendir di dalam usus halus, ya, bagi orang yang kena apa ya namanya, ya, semacam kayak orang yang apa namanya ini di dalam pencernaan, sama kayak orang, kalau orang perempuan itu namanya sembilangan, ya, sembilangan, atau disebut dengan perut, kram perut, ya. Jadi bisa, Menor. ya, oke. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai anti diare, ya. Nah, untuk delima sendiri, ya, di sini selain kulit batangnya, ya, ini juga digunakan kayak akar delima, ya. Akar delima ini bisa sebagai untuk pencahar. Pencaharnya ini untuk apa? Ya, tentunya pencaharnya ini adalah untuk digunakan sebagai, siapa yang kiroah? Ada nggak yang suka lomba MTQ, musabaqah tilawatil Quran? Ada? Yang penyanyi deh, saya tanya. Artis ada nggak di sini? Ahab, panjang nggak suaramu, Ahab? Nggak terlalu, Pak. Nggak terlalu, ya.
Panjang banget ya, Pak. Oh, dulu saya remaja masjid ya. Itu saya manggil ustadz ya. Manggil ustadz ke masjid untuk apa? Untuk melakukan gurah ya. Siapa yang udah pernah gurah? Belum. Belum pernah nyoba. Belum pernah Belum, nyoba. Pak, belum. Oh, Belum bagus. pernah, tapi Pak, bagus sering. ya. Jadi saya sampai ada 4 kali, yang kelima kali enggak ya. Jadi 4 kali saya gurah, itu alhamdulillah ya. Ajan saya tinggi, suara saya ya. Terus ngaji juga sama, jadi plong gitu ya. Jadi itu saya sampai nanya ke Pak Ustadz ya. Jadi saya kenapa? Saya nanya karena yang dimasukkan itu melalui hidung, cairannya itu. Saya tanya, Pak Ustadz, cairannya apa nih? Saya bilang, ya, saya tanya. Ya, maaf ya Pak Ustadz, ingin tahu, saya bilang gitu. Ya, takutnya Pak Ustadz ngasih sama dia. Enggak apa-apa. Ternyata itu adalah dari akar delima. Ya. Akar delima direbus, terus dimasukkan ke dalam hidung, itu 2 sendok. Setelah dimasukkan ke hidung, kanan kiri, otomatis nanti kita mengeluarkan, jadi mengeluarkan dahak atau mengeluarkan cairan ya, yang ada di dalam eh, pernapasan kita sampai ke paru-paru. Kalau yang merokok itu warnanya lebih hijau, ya. Yang kental, yang hijau yang kental itu dia akan keluar, ya. Jadi cairan-cairan itu bagus loh. Apalagi sekarang eh, dalam pandemik ini, corona ini bagus untuk corona atau untuk mengeluarkan dahak atau cairan yang ada di dalam paru-paru, ya. Jadi paru-paru untuk pernapasan kita, jadi untuk panjang, ya itu biasanya dilakukan dengan gurah. Artis juga sama, penyanyi juga sama. Ya. Biasanya suka melakukan gurah, kenapa? Karena untuk supaya pernapasan mereka itu terjaga dan suara mereka tinggi. Ya. Nah ini selain kulit batang, ya, pengalaman saya itu, jadi di sini dari akar delima juga bisa digunakan untuk gurah. Ya. Jadi kandungannya ini adalah pelet. Kita lanjutkan. Nah ini poison hamluk. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa poison hamluk ini berasal dari Conium maculatum. Jadi Conium maculatum ini adalah merupakan simplisia yang digunakan pada saat zaman peperangan. Ya, kandungannya koniin, metilkoniin, konidin, dan pseudokonidin. Kenapa digunakan untuk peperangan? Karena untuk di sini untuk membunuh atau membunuh musuh dengan menggunakan panah. Makanya namanya poison hamlet. Nah kalau ini tidak digunakan untuk pengobatan, ya. Cuman karena dia nah alkaloid yang bersifat racun itu adalah koniin, ya. Metilkoniin, konidin, dan pseudokonidin. Nah yang paling banyak biasanya digunakan di dalam di dalam peperangan itu adalah di buah yang warnanya hijau, yaitu 1,6% ya, dibandingkan buah yang sudah masak. Nah, jadi buah hijau dikeringkan kemudian diawetkan, inilah yang digunakan untuk peperangan. Ya. Jadi alkaloid yang bersifat racun, ya, ini adalah koniin, fructus atau buah koniin atau berasal dari Conium maculatum. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah golongan alkaloid propan. Ya, jadi ada golongan piridin, piperidin. Terus kita lanjutkan adalah alkaloid propan. Nah, alkaloid propan ini apa saja kandungannya? Kita lihat di sini. Nah, ini atropa belladonna. Nah, kemarin juga kandungannya atropa belladonna ini ada atropin, ada hyoscyamin, dan skopolamin. Ya, nah ini tugas kamu, ya, ini tugas saya suruh cari atropin, hyoscyamin kalau nggak salah ya. Jadi hyoscyamin apa saja obat yang ada di pasaran. Ya. Jadi atropin, hyoscyamin, dan skopolamin ini bisa didapat dari atropa belladonna. Ya. Jadi atropa belladonna ini ya banyaknya ini di Inggris, India, dan Amerika. Jadi tentunya kenapa? Ya, kenapa sih bahan baku obat itu kita banyaknya impor? Karena tanaman-tanaman sebagai bahan baku obat ini jarang ada di Indonesia. Ya, jarang. Ya, makanya 95%
rata-rata bahan baku obat itu kita impor dari luar negeri. Ya, makanya di sini kita lihat ya, Atropa belladonna ini adanya di Inggris, India, dan Amerika. Cara penyiapannya bagaimana? Ya, jadi cara penyiapannya dipotong setengah dari tinggi tanaman, ya kemudian daunnya di mana di sini diambil setahun, jadi pada musim gugur, kemudian dikeringkan, jadi terus selanjutnya dilakukan di sini ekstraksi dengan menggunakan asam encer, ya. Jadi yang diambil apanya? Folium, berarti daun Atropa belladonna. Nah, yang kandungannya kita lihat di sini ada alkaloid 0,35% algiosamin, ya. Alkaloid lain ada apoatropin, ada belladonnin, ya. Kandungan alkaloid rata-rata di sini yang paling banyak itu di daun. Makanya di sini Atropa belladonna Pol. Jadi yang paling banyak digunakan. Jadi di dalam tanaman, pada bagian tanaman manakah yang paling banyak? Di dalam Atropa belladonna yang mengandung biocyanin, yaitu adalah di bagian daun. Ya. Jadi kita harus tahu ya, nanti kamu misalnya karya tulis ilmiah juga sama, kalau KTI, kamu harus tahu ya, di mana. Tidak semuanya di kulit di batangnya aja hanya sedikit kandungan hyoscyamin. Ya. Jadi kita harus ambil di daun. Jadi daunnya yang harus kita panen. Ya. Nah, jadi di sini kita harus tahu bagian mana di dalam alkaloid itu yang paling banyak. Ya. Oke, selanjutnya kegunaannya adalah sebagai antispasmodik. Ya. Antispasmodik ini apa? Ada yang tahu antispasmodik? Kram perut. Kram perut, ya. Jadi ini antispasmodik orang yang terkena kram perut, ya. Jadi kram perut itu, ya, jadi bisa juga untuk menghilangkan rasa sakit atau sebagai analgetik, parasimpatomimetik, dan mediatik, ya. Oke, selanjutnya untuk hyoscyamin folium. Nah, ini ada daun hyoscyamin, ya. Jadi daun hyoscyamin ini bentuknya ya dari Datura pramonium folium. Jadi sama, ini juga kegunaannya adalah hyoscyamin ya, dan scopolamin. Jadi dari hyoscyamin folium dan pramonium folium, di sini kita lihat bahwa kandungan alkaloidnya terdiri dari hyoscyamin dan scopolamin. Nah, kegunaan hyoscyamin dan pramonium folium, hyoscyamin dan scopolamin ini digunakan adalah untuk obat asma. Ya. Jadi untuk obat asma dan juga bisa melebarkan pembuluh darah. Jadi yang untuk terkena misalnya penyempitan pembuluh darah bisa digunakan hyoscyamin folium dan pramonium folium. Kegunaannya itulah hyoscyamin ya dan scopolamin. Jadi daunnya yang diambil di sini ya pada saat tanaman itu setelah berbunga ya. Jadi kita harus tahu ya di farmakognosis 1 mungkin Bu Lilik sudah menjelaskan juga ya pada saat kapan ya tanaman itu memiliki zat aktif. Pada saat itulah kita ambil. Ya contohnya gini. Kayak daun kumis kucing ya. Daun kumis kucing itu pada saat kapan zat aktifnya paling banyak. Jadi kita ambil, jadi bukannya sembarangan ya kita mengambil itu. Jadi kita harus tahu, oh terjadinya perubahan vegetatif ke generatif. Perubahan vegetatif ke generatif itu yang bagaimana? Nah tentunya di sini terbentuknya bunga. Ya, jadi terbentuknya bunga yang diambil adalah daun yang tua. Nah daun yang tua ini pada saat kapan diambilnya? Tentunya harus diambil pada siang hari. Ya, jadi kita tidak sembarangan sebetulnya mengambil bagian tanaman yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Ya, nanti tolong diperhatikan kalau kamu nanti melakukan karya tulis ilmiah, ya, yang KTI-nya eksperimen, ini juga harus diperhatikan. Ya, jadi, nah tentunya di sini, ya, kamu harus paham betul, ya, bagaimana pengumpulan bahan baku dari tanaman. Ya, nah ini di farmakognosis 1 sebetulnya sudah dipelajari. Oke, selanjutnya koka. Koka folium berasal dari Erythroxylon coca.
atau Erythrocylon fuchsilana. Ya. Nah, ini di Amerika Selatan. Ya, tanaman ini adanya di Amerika Selatan. Ya, diambil ranting pada musim semi dan gugur. Nah, jadi yang rantingnya ini ranting yang mana? Ya, tentunya yang ranting yang daunnya yang sudah tua. Kandungannya itu yang paling banyak itu adalah golongan dari egonin, yaitu biasanya kokain. Ya. Kemarin juga kita sudah belajar dan sudah bahas ya tata cara penamaan dari alkaloid. Ya, kayak tadi peletir. Peletir itu siapa? Penemunya peletir. Jadi peletiarin. Ya. Terus yang selanjutnya ini kokain. Kokain berasal dari Erythrocylon kokan. Diambil adalah nama spesies. Ya. Jadi nama spesies. Jadi adalah kandungannya memiliki kandungan kokain. Ya. Ada golongan egonin, ada kokain, sinama kokain. Jadi yang paling banyak itu adalah kokain di dalam golongan egonin. Ada lagi higrinin. Di sini ada kuskofridin, ya, bigolin, dan tropin, ya, kelompok kokain. Jadi kegunaannya kokain ini sebagai apa? Ya, kegunaannya itu adalah sebagai anestesi lokal. Ya. Jadi anestesi lokal di dalam larutan itu 2-4%. Jadi ini yang suka disalahgunakan. Ya. Jadi ini biasanya digunakan secara topikal. Nah, untuk secara internal, ini bisa menstimulan otak, ya, bisa menyebabkan adiksi. Jadi, makanya kokain ini bisa berakibatkan ketergantungan atau menjadi ketagihan. Ya. Jadi makanya karena dia bisa menstimulan otak, jadi bisa mengakibatkan ketagihan. Sama kayak rokok juga, tembakau India, ya, juga bersifat sebagai adiksi, ya, jadi ketagihan. Selanjutnya alkaloid quinolin, ya. Alkaloid quinolin ini berasal dari Cinchona bug, ya, diambil dari kulit batang atau akarnya. Jadi bisa diambil ada Cinchona susurubra, ada Cinchona ledgeria, ada Cinchona calisaya. Jadi ini adalah kina, ya. Ini adalah kulit batang kina. Jadi kina selain bisa diambil dari kulit batang, juga diambil dari akar. Ya, kandungannya kinin, ya. Jadi kinin ini warnanya kuning di dalam kulit batang. Ada sinkonidin, ini warnanya merah, ya, di dalam kulit batang. Ya. Jadi kandungannya alkaloid totalnya itu yang paling banyak itu adalah di korteks. Ya, makanya diambil kalau untuk kina diambil kulit batangnya. Ya. Selain 18% alkaloid, ada juga dia mengandung asam sinkotanat sebesar 2-4%. Ya. Nah, kegunaannya di sini adalah untuk obat malaria dan juga kinidin digunakan sebagai kardiak depresan. Nah, dosisnya ini 1 gram, tidak boleh lebih daripada 1 gram. Karena bisa mengakibatkan sinkonisme. Jadi sinkonisme ini apa? Bisa mengakibatkan telinga berdengung atau bahkan terjadinya peka. Ya. Jadi orang menggunakan kinin kalau melebihi dosis bisa menjadi peka atau tuli. Ya. Jadi sinkronisme. Ya. Jadi dosisnya ini harus 1 gram, tidak boleh lebih. Cara pembuatannya bisa dengan cara dididihkan, kemudian dikeringkan. Ya. Jadi setelah dikeringkan bisa dilakukan dengan cara proses ekstraksi. Nah, selanjutnya golongan alkaloid isoquinolin. Ya. Jadi untuk golongan isoquinolin, di sini rimpang yang dikeringkan dari Septalis IPK Quantha dan Septalis acuminata. Ya. Jadi di sini ini tanamannya, ya, diambil rimpangnya yang diambil. Ya, ini rimpang diambil. Ya, kegunaannya sebagai emetik, anti amuba dan bisa mengencer dahak atau sebagai ekspektoran. Jadi caranya bagaimana? Ya, IPK radix, ya, dikumpulkan pada musim kering, kemudian dijemur di sinar matahari langsung, ya, selama 2 hari. Jadi IPK itu bisa digunakan. Kalau dibikin ekstrak, dibikinlah ekstrak. Ya, jadi untuk apa tujuannya kita bikin ekstrak? Untuk gampang.
dibikin dalam bentuk konsentrasi atau dalam bentuk dosis. Nah, itulah nanti kita bahas ya. Kita masih bahas metabolit sekunder. Nah, jadi di sini kandungannya dari Cepalis EPK-1H dari IPK Radix adalah emetin 2/3, Cepalin psikotrin 1/3, dan akarnya 2 sampai 2,5%. Jadi yang paling banyak itu hanya di rimpang. Ya. Jadi kegunaannya ini sebagai fluida ekstrak dan juga untuk menyembuhkan orang yang kena keracunan dari alkaloid. Selanjutnya kita lanjutkan hidrastin radix. Ini masih golongan isoquinolin. Ya. Nah, untuk hidrastin radix ini ya adanya di Amerika. Ya, ini tanamannya kita lihat. Nah, ini dikumpulkan pada musim gugur 3 sampai 4 tahun. Ya. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Ya, jadi digunakan ini untuk sebagai pewarna dan astringent. Ini beda ya. Kalau astringent tadi berbeda sama astringent. Kalau astringent ini biasanya digunakan adalah untuk kosmetik. Ya. Nah, kandungannya ada hidrastin, ada berberin, dan kanadin. Selanjutnya kita lanjut sanguinary root, ya, masih golongan isoquinolin. Di sini yang diambil adalah rimpangnya, ya, dari Sanguinaria canadensis. Ini berasal dari Amerika Utara dan bagian timur Mississippi. Ya. Jadi ini yang memiliki emetik kuat dan ekspektoran. Ya. Jadi, oke, kandungannya ada peleterin dan protropin. Sekarang kita lanjut ke tubokurarin. Ya. Tubokurarin ini didapat dari curare, tanamannya adalah spesiesnya Strychnos castellanii dari Amazon. Ya, diambil adalah kulit dan batangnya. Jadi caranya bagaimana? Ya, tentunya kulit muda diambil, ditambah air kapur, plus aquades, kemudian dididihkan dengan menggunakan rotary evaporator, ya, atau destilasi vakum. Ya. Jadi rotary evaporator nanti ini di praktikum ya, cara mengekstrak. Cara mengekstrak itu ada secara dingin, ada secara panas. Kalau rotary evaporator ini menggunakan pemanasan pada suhu tergantung dari pelarut yang digunakan. Jadi misalnya pelarut yang kita gunakan pada melakukan ekstraksi itu misalnya pelarut etanol yang kita gunakan. Kita harus tahu titik didih dari etanol tersebut berapa derajat Celcius. 60 derajat Celcius kita tidak boleh melebihi dari titik didih. Ya. Karena adanya tekanan ya dan juga terjadinya suatu pengembunan. Jadi karena adanya tekanan berarti kita harus di bawah 60 derajat Celcius titik didih yang harus kita lakukan pada saat menggunakan alat rotary evaporator. Oke. Nah, kandungannya ini untuk curare, tubokurarin, ya, digunakan untuk obat kejang dan anestesi lokal. Ya. Jadi ini digunakan untuk obat kejang dan anestesi lokal. Ya. Nah, ini ditugas kamu ya sudah ya nanti kamu cari apa obat yang ada beredar di pasar. Ya. Selanjutnya kita masuk ke opium. Nah, opium berasal dari tanaman Papaver somniferum. Ya. Jadi diambilnya itu adalah bunganya. Jadi bunganya ini adalah disebut dengan kapsul. Ya. Jadi nanti dilakukan penorehan. Nanti kita lihat. Ya. Asalnya dari India dan yang paling banyak itu penghasilnya di Turki. Ya, nah ini opium. Nah, jadi yang pertama sekali yang melakukan proses ekstraksi itu adalah Theophrastus discoides. Ya, dia pertama sekali mengekstrak membuat morfin. Ya, morfin sertuner. Nah, di sini kita lihat kandungannya yang paling banyak itu adalah morfin. Jadi opium itu yang paling banyak itu adalah kandungannya morfin 4-21%. Kodein 0,8 sampai 2,5%, noskapin atau narkotinnya 4-8%, papaverinnya 0,5 sampai 2,5%, dan tebainnya 0,5 sampai 2%. Nah, kegunaannya ini adalah sebagai analgetik, hipnotik, ya, bisa menghilangkan kesadaran, dan juga sebagai narkotika. Jadi, untuk biasanya digunakan dosisnya adalah serbuk opium itu
tidak boleh melebihi daripada 60 sampai 70 mg. Nah, ini dosis untuk opium ya atau morfin. Nah, cara panennya kita lihat diambil kapsul tersebut ya yang sudah memiliki tumbuh ya sebesar setinggi 15 cm, kemudian yang kapsulnya itu memiliki diameter 4 cm. Jadi yang tadi ya saya tunjukkan bahwa di dalam bunganya itu ya nanti kita lihat ya. Jadi yang paling banyak ya jadi tentunya diambil kapsul yang sudah masak atau sudah berubah warna ya. Jadi kita lihat di sini, nah ini kapsulnya ya. Jadi tadinya warnanya hijau tua menjadi hijau muda ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi untuk kapsulnya di sini pertama ditorehkan. Ditorehkan dengan pisau, dilakukan pengirisan ya. Setelah diiris otomatis keluar dong ya lateksnya atau getahnya. Nah, setelah keluar getah di sini, kemudian barulah diambil ya getahnya ini yang diambil. Jadi bukan kapsul yang diambil ya, bukan bunganya yang diambil, tapi getahnya ini yang diambil ya. Sedikit sekali kan ya. Jadi getahnya ini diambil kemudian diremas ya, kemudian disimpan atau dibungkus dengan daun randu. Ya, daun randu ini adalah daun kapuk ya. Kemudian untuk apa disimpan dengan daun randu ya supaya lateksnya ini tetap basah ya, tetap masih bisa tidak rusak ya karena adanya dari oksidasi udara ya, jadi menggunakan daun randu ya. Kemudian dilakukan ekstraksi ya, jadi diekstrak baik bisa menggunakan rotary evaporator ya, kemudian dilakukan kristalisasi ya. Jadi nanti kita juga praktikum ya, selain kita melakukan pembuatan ekstrak kristal, bagaimana caranya kita membuat suatu ekstrak menjadi kristal ya. Jadi kristalisasi biasanya kita lakukan dengan cara penyubliman atau sublimisasi ya, nanti di praktikum ya biar lebih jelas ya. Nah, ini dari getah kok opium morfin itu kan biasanya berbentuk kristal. Kok bisa berbentuk kristal ya? Jadi nanti kita praktikumkan ya, jadi biar lebih jelas. Nah, ini untuk alkaloid opium ada kandungannya ada morfin. Nah, ini struktur kimianya, struktur morfin, kodein, ya, etilmorfin, papaverin dan noscapin. Ya. Jadi di sini kita lihat morfin bisa bekerja sebagai hipnotik, ya. Terus itu kodein makanya ya efek sampingnya bisa mengakibatkan muntah dan sembuh. Kodein ini dipakai untuk sedatif, untuk obat batuk, ya. Kodein ini juga termasuk ke dalam golongan narkotika. Etilmorfin, ya. Jadi di sini etilmorfin ada etil iodida, papaverin untuk relaksan atau polos, noscapin sebagai antitusif, ya. Oke, jadi ini alkaloid opium, ya. Kita lanjutkan golongan selanjutnya yaitu golongan alkaloid indol. Alkaloid indol ini ada ya berasal dari ada nux vomica dan physostigmin. Jadi yang paling banyak yang terkandung ke dalam golongan ini adalah Rauwolfia, Daserpin, Incarosea, Inblastin, Sostigmin, ergot ya. Nah, ini jamur ya. Jamur ergot ya, kandungannya ada ergotamin dan ergonofil. Kita lihat untuk alkaloid indol, Rauwolfia serpentina ini kandungannya adalah reserpin ya. Jadi Rauwolfia serpentina didapat di India, Burma, Sri Lanka, Vietnam dan Indonesia ada ya. Rauwolfia serpentina. Ada yang tahu Rauwolfia serpentina itu tanaman apa? Ada yang tahu tidak? Rauwolfia serpentina. Ayo, masa nggak tahu? Akar kule pandak ya, kule pandak tahu kule pandak ya. Jadi diambil adalah akarnya ya.
pulepandak Rauwolfia serpentina ini adalah pulepandak yang diambil akarnya. Makanya kita ada di Indonesia ada. Ya, kandungannya itu adalah reserpin. Ya, jadi akarnya ini yang sudah jadi serbuk, ya, disesuaikan dengan kadarnya dengan bisa penambahan laktosa. Laktosa ini adalah sebagai untuk penambah atau bahan pengisi atau bisa digunakan amilum atau pati. Ya. Jadi kandungan dari Rauwolfia serpentina ada reserpin, resinamin, ya. Jadi di sini dia untuk dosisnya 0,15%, ya, dan tidak boleh lebih daripada 0,2%. Jadi 0,15 sampai 0,2%, ya. Jadi untuk reserpin kegunaannya kita lihat di sini sebagai hipotensif, ya. Hipotensif tahu? Hipotensif menurunkan tekanan darah, ya. Dan reserpin juga di sini yang memiliki hipotensif dan sedatif yang kuat, ya. Nah, kita lihat selanjutnya selain Rauwolfia serpentina di golongan indol, di sini kita lihat adalah spesies dari Vinca rosea. Vinca rosea adalah Catharanthus. Nah, ini adalah Vinca rosea biasanya digunakan sebagai anti kanker, ya. Jadi ada vinblastin, vinleuresin, vinrosidin, dan vincristin. Vinca rosea ini adalah tapak darah, ya. Jadi tapak darah. Jadi biasanya ya akar tapak darah ini bisa digunakan sebagai obat anti kanker karena mengandung vinblastin, vinleuresin, vinrosidin, dan vincristin. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Nah, ini nama-nama obat yang digunakan di Amerika, ya. Ini nama ilmiahnya. Vinblastin, Vinca leucoblastin. Vinleuresin itu adalah leurosin nama ilmiahnya. Vinrosidin adalah leurosidin, vincristin adalah leucocristin LC. Ya. Nah, jadi yang di dalam alkaloid, ya, alkaloid ini, ya, di sini ada alkaloid Catharanthus. Kita lihat ada 55 alkaloid. Ya. Alkaloid Catharanthus ini kita lihat dia selain dia memiliki kandungan tadi vinblastin, vincristin, juga dia mengandung amalisin, tetrahydrol, serpentin, dan lohenin. Jadi di sini, tapi yang paling banyak adalah vinblastin dan vincristin. Ya. Nah, sekarang kita lanjut, ya, masih yang termasuk ke dalam alkaloid indol ada ergot. Ergot ini berasal dari Claviceps purpurea. Claviceps purpurea ini apa? Merupakan adalah jamur, ya. Jadi jamur di sini ergot ini adalah nama tempat, ya. Kandungannya itu 0,15%, dihitung sebagai ergotoksin. Biasanya ergot di sini ergot itu kegunaannya adalah untuk obat migrain, ya, obat migrain. Dan ada juga, ya, selain ergot di sini ada ergonofin maleat, ada ketil ergonofin maleat, ya. Kita lihat, ya, ergonofin maleat itu, ya, yang dari jamur Claviceps purpurea ini dia bisa untuk mencegah pengobatan pada pendarahan postpartum, ya. Jadi mencegah apa? Biasanya ibu-ibu kalau habis melahirkan kan adanya pendarahan selama 40 hari, ya. Untuk mencegahnya itu bisa menggunakan ergonofin maleat. Ergonofin maleat itu dari jamur Claviceps purpurea, ya. Selain itu juga ada ketil ergonofin maleat di sini, ya. Jadi ini ada metargin plus dan ergotamin tartrat, ya. Nah, ini preparatnya Ginergen, Capergot, campuran ergotamin dengan kafein, ya. Dan di sini biasanya digunakan untuk ergotamin tartrat untuk orang yang kena penyakit migrain, ya, ergotamin tartrat, ya. Selanjutnya selain daripada ergot ada biji Rivea corymbosa, ada Aspergillus fumigatus, ada Penicillium carmesinum, ada Penicillium roqueforti, dan Rhizopus aridus besar. Nah, kita lanjut ke alkaloid imidazol. Untuk alkaloid imidazol, ini ada pilokarpin.
Pilokarpin ini didapat dari Pilocarpus jalborandi, Pilocarpus micropillus, Pilocarpus pinnatifolium, ya. Nah, ini asalnya dari Brazil. Nah, pilokarpin ini ya biasanya diambil dari daun-daun tanaman tadi, Pilocarpus jalborandi, Pilocarpus pilus, ya. Nah, ini biasanya menghasilkan 0,5 sampai 1% yang ada di dalam daun. Jadi selain itu ada kandungan selain alkaloid di dalam pilocarpus itu selain pilokarpin, ada isopilokarpin, ada pilokarpidin dan pilasin. Nah, di sini bagaimana caranya ya supaya mendapatkan suatu pilokarpin biasanya dengan penambahan garam-garamnya dengan menggunakan HCl encer atau asam nitrat. Jadi di sini pilokarpin yang ada di dalam pilocarpus ini diekstraksi dengan penambahan HCl encer, terbentuklah pilokarpin HCl dan pilokarpin nitrat. Jadi kegunaan pilokarpin HCl dan pilokarpin nitrat ini adalah untuk obat mata pada pengobatan glaukoma konjungtiva. Jadi pilokarpin HCl, pilokarpin nitrat ini banyak digunakan di dalam obat tetes mata. Ya. Jadi obat tetes mata untuk pengobatan glaukoma konjungtiva. Jadi glaukoma konjungtiva melebarkan pupil mata. Ya. Oke, nah ini pilokarpin ya dari golongan imidazol. Untuk golongan alkaloid steroid, di sini kita lihat yang termasuk ke dalam golongan alkaloid steroid ini ya dari spesies Ferratum pyrrhidae, Ferratum album, Protoferratrin, Aconitum dan Aconitum. Ya. Jadi Ferratum pyrrhidae ini yang apa? Ya. Jadi tanamannya itu adanya di Amerika Serikat. Ya, jadi dia ada alkamin. Ya. Ada alkaminnya ini dengan asam organik sepadin, garnidin, garnitrit, neoprotoferratin, protoferratin, ya, ada lagi glikosida alkamin, ya, ada pseudogertin dan ferratrosin. Jadi biasanya ya di sini kegunaannya masih untuk sebagai stimulan ya untuk sedatif yang kuat. Nah, selanjutnya alkaloid basa-basa purin. Di sini ada kafein, teofilin dan teobromin. Jadi kafein ini adalah biasanya yang kamu ketahui apa kafein. Biasanya ada di dalam kopi, biji kola, ya, ada juga di dalam teh, ya, kafein juga ada di dalam teh. Jadi kita lihat satu persatu, kafein, teofilin dan teobromin, ya. Jadi kafein kopi, teofilin ini adalah teh, teobromin ini adalah coklat, ya, teobroma kakao, ya, coklat. Nah, sekarang kita lihat antara kopi dengan kola, biji kola, ini yang paling banyak itu yang mengandung kafein adalah kola, ya. Jadi kola ini ya ada asalnya dari Afrika, di kita juga ada di Indonesia. Nah, di sini untuk biji kola kandungannya itu kafein 3,5%. Teobromin dia ada kandungan teobromin juga hanya 1%. Beda sama kopi, ya. Kalau kopi kita lihat di sini 1-2%. Jadi yang paling banyak mengandung kafein, ya kalau kita ingin memproduksi kafein, yang paling banyak adalah dari biji kola, ya. Jadi biji kola bisa kamu searching sendiri bentuknya bagaimana, hampir sama kayak kopi, ya. Jadi kandungan yang paling banyak kafeinnya adalah di biji kola, ya, 3,5%. Sedangkan kopi hanya 1-2%, ya. Nah, kegunaannya menstimulasi sistem saraf pusat. Ya, makanya kok orang kalau ngopi kok susah tidur ya. Ya, jadi bisa merangsang sistem saraf pusat. Ya, jadi itulah ya, sifat dari kafein itu bisa merangsang sistem saraf pusat. Oke, nah untuk teofilin di sini biasanya adanya di dalam Camellia sinensis. Camellia sinensis itu apa? Teh, ya. Jadi yang paling banyak itu, jadi kalau misalnya kamu kena asma, ya, itu lebih bagus kamu mengkonsumsi teh.
Ya, teh tawar hangat-hangat itu bagus karena kandungannya adalah sebagai teofilin. Kandungan teofilin ini bisa melancarkan sistem pernapasan. Ya, jadi teh ini kandungannya teofilin. Dan kalau untuk teobromin ini berasal dari Theobroma kakao dari biji coklat. Nah, biasanya untuk biji coklat ini di sini digunakan kalau di farmasi sebagai basis suppositoria. Ya. Oke, jadi ini untuk penggolongan alkaloid. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk penggolongan alkaloid yang berdasarkan cincin heterosiklik. Ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke materi. Ada perkuliahan lagi tidak?